Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati. Seperti biasa tentunya kembali menjumpai pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Dan tentunya di setiap minggu kita selalu memiliki episode yang berbeda. Kali ini kita akan membahas terkait mengenai pemeriksaan USG fetal scanning atau USG feto maternal untuk ibu hamil. Nah, jadi seperti apa kira-kira dan maksud dari pemeriksaan USG fetal scanning? Untuk itu kita sudah mengundang narasumber kita sore hari ini. Sudah hadir di studio Dr. Rian Saktika Mulyana, M.Biomed, SPOGK FM. Dan beliau juga merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Baik, langsung saja kita sapa sore hari ini. Om Swastiastu, dokter. Swastiastu. Baik, gimana kabarnya dokter Rian sore ini? Sehat ya dokter ya? Baik, selamat datang di studio Bali TV. Sudah berkali-kali ya dokter ya? Dan Ketiga, luar biasa sekali dokter. Ya, baik dokter, jadi sore hari ini kita akan membahas terkait mengenal pemeriksaan USG fetal scanning atau USG feto maternal untuk ibu hamil ya dok ya. Nah, jadi mungkin belum familiar ya dok ya untuk di kalangan orang awam. Jadi untuk itu di segmen awal ini kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya USG fetal scanning ini atau USG feto maternal. Silakan dokter. Jadi gini, USG feto maternal atau fetal scanning ini mungkin kalau di bahasa medisnya lebih dikenal USG feto maternal, ya USG fetal scanning atau detail scanning. Jadi seperti layaknya pemeriksaan USG, hanya yang menjadi pembedaan adalah ini satu memang dikerjakan oleh seorang konsultan feto maternal, dan yang kedua dia mendeteksi secara detail dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya kalau bahasa gampangnya kita mencari detail dari kepalanya, otaknya, jantungnya gitu ya, kemudian jari-jari tangannya ya seperti itu, dan jari kaki, jadi lebih lengkap dan komprehensif. Nah biasanya USG ini memang dilakukannya tuh secara periodik dan hanya satu kali dalam periode kehamilan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dari tujuan ini sendiri ini seperti apa dok, selain dari kita untuk mendeteksi seperti itu, apalagi cuma cukup sekali ya dok ya? Benar. Jadi sebenarnya USG feto maternal ini memang kalau ditanya wajib nggak gitu, banyak pertanyaan itu muncul dari pasien itu, wajib nggak sih dok kalau periksa ini gitu. Sebenarnya secara umum memang tidak wajib ya, yang wajib itu sebenarnya pada mereka yang memang risiko tinggi atau high risk pregnancy namanya. Jadi misalnya contohnya ibunya terlalu tua hamil, di atas 40 tahun gitu ya. Terus riwayat anak sebelumnya mungkin memang menderita kelainan bawaan. Yang paling sering yang kita lihat kan kayak Down syndrome gitu ya, sindrom Edward atau penyakit-penyakit jantung bawaan. Nah, biasanya mereka di kehamilan yang kedua mereka akan mencoba mencari pemeriksaan yang lebih detail. Nah, dan memang itu diwajibkan untuk mereka yang memiliki riwayat-riwayat seperti yang saya sebut di atas. Nah, untuk mereka yang dalam kelompok kehamilan risiko rendah, jadi ibu-ibu hamil yang memang ya notabene masih muda, kemudian hamil pertama gitu, memang bukan suatu hal yang wajib. Tetapi kadang mereka tuh bertanyanya gini ke kita, dok ini organnya lengkap kan gitu. Nah, rasanya untuk bisa menjawab lengkap tidaknya ya memang harus dilakukan fetal maternal scanning. Kalau tidak dilakukan itu mungkin kita nggak bisa ngejawab itu lengkap atau tidak. Nah, akhirnya berujunglah pada mereka akhirnya melakukan juga gitu. Sehingga sekarang memang lagi sedang santernya ibu-ibu hamil mau risiko tinggi, risiko rendah, semuanya ngelakuin USG fetal maternal. Ya mungkin awareness-nya semakin bagus. Jadi ibu-ibu sekarang itu kan golongan milenial ya. Milenial dan kadang-kadang ada Gen Z-nya. Jadi mereka tuh lebih aware karena media sosial udah semakin booming gitu ya. Kemudian mereka tahu banget tentang ada nih USG begini gitu. Jadi seringkali mereka menanyakan ke dokternya dan kemudian akhirnya rujukan datang ke konsultan untuk melakukan screening itu. Kira-kira seperti itu. Iya, kalau untuk melakukan dari USG ini sebaiknya kapan ini dokter? Iya. Sebenarnya kalau dia dicari secara awal banget itu mungkin di 18 minggu udah bisa. Cuma rasanya banyak dokter konsultan itu menilai 20-24 itu menjadi paling ideal. Karena di satu sisi kan bayi itu agak lebih besar ya. Kemudian air ketuban juga masih cukup banget gitu. Sehingga kalau melihat secara keseluruhan itu rasanya sangat detail kita dapat gambarannya. Nah kalau kadang-kadang tuh gini, pasien tuh datang tapi usianya udah gede. Kemudian dia baru tahu gitu, mungkin dia cek-cek Instagram, baru tahu, lihat TikTok itu kadang-kadang, terus baru datang gitu, umurnya udah gede banget gitu. Nah di situ memang kita selalu memberikan konseling dulu, bahwa memang kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat semuanya. Terutama yang paling agak sulit tuh kalau bayi udah gede, itu melihat persendian kaki itu, jadi angulasi namanya. Kadang-kadang kalau terlalu besar agak susah kita melihat, karena memang posisi bayi sudah benar-benar meringkuk gitu. Tapi kalau organnya lain masih memungkinkan, jadi kita berikan pemahaman bahwa
mungkin bisa dikerjakan tapi memang tidak seoptimal pada saat kita di 20-24 minggu itu. Tapi nggak terlambat. Berarti kalau untuk yang idealnya itu memang hanya di umur itu ya, ya dokter di ya? 20-24 Kalau minggu. diusahakan. Nah, tapi kalau misalnya ketika kita datang ke sana sudah melewati itu masih belum pasti berarti dok jawabannya? Ya, artinya kita tetap memberikan pemahaman bisa dikerjakan, cuma memang nggak optimal kita akan mendapatkan semua bagian-bagiannya, terutama yang saya bilang tadi, posisi angulasi itu, sudut tangan, sudut kaki itu kan memang kadang-kadang butuh sekali bayi itu bisa ngelurusin kakinya gitu. Nah, itu terjadi kalau kalau bayi itu masih dalam kondisi ya bisa dibilang masih kecil lah, 20-24 itu ya. Tapi kalau udah kegedean gitu, bayi itu pasti akan posisinya dalam posisi meringkuk gitu. Jadi otomatis tangan kaki ini kita nggak bisa mastiin bisa lurus apa enggak gitu ya. Tapi ya tetap pemahaman kita berikan. Kalau si ibu tetap ingin melakukannya, kita kerjakan. Artinya dia mungkin hanya ingin membuat ketenangan gitu ya dalam dirinya bahwa memang bayinya baik-baik saja dan dalam tanda kutip ya komplit lah gitu ya. Walaupun kita memang harus berikan penjelasan bahwa nggak 100%. Kita nggak bisa mendeteksi kelainan bawaan itu 100%. Itu harus di disclaimer kita di awal begitu. Bahwa memang 100% mendeteksi itu tidak mungkin. Hanya kelainan-kelainan yang dalam notabene yang memang sering terjadi gitu. Yang kelihatannya dalam tanda kutip mayor minornya itu mudah untuk deteksi dengan USG. Contoh kasus mungkin yang kasus dengan defek atau kelainan jantung bawaan yang memang dia sangat kecil banget. Orang bilang jantung bocor gitu, tapi kecil banget gitu. Itu agak sulit kalau dengan pemeriksaan USG biasa. Sehingga selalu kita berikan pemahaman supaya ibu itu paham bahwa memang this is not 100% can be detect by the ultrasound gitu. Ya, kira-kira gitu. Baik, setidaknya yang penting kita ada pencegahan sejak dini ya dokter ya. Kalau untuk pemeriksaannya ini sebaiknya dilakukan di mana dok? Gini, jadi setiap center sebenarnya kalau di Bali sendiri sebenarnya kita hampir semua rumah sakit itu memiliki konsultan masing-masing di rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Jadi mereka biasanya datang sendiri atau memang dirujuk dari dokter kandungannya untuk melakukan screening, apalagi mereka yang memang notabene memang saya bilang tadi kehamilan resiko tinggi. Ya ibunya udah tua banget, terus kemudian riwayat sebelumnya bayinya memang cacat gitu. Memang dia pasti akan datang untuk mencari screening ini. Nah biasanya kalau dia tidak menemukan, kadang-kadang datangnya dari jauh gitu ya. Contoh kata dari Singaraja gitu, dari negara gitu ya, memang notabene belum ada konsultannya di situ, jadi mereka datang dari jauh. Ya tentu saja ini menjadi tantangan ya, bahwa memang media ini sudah sangat luas men-spreading tentang berita bahwa ada si USG begini gitu loh. Sehingga mereka semakin lama tuh semakin paham bahwa memang ada USG yang bisa melihat secara detail organ-organnya. Kadang-kadang kalau memang ke dokter kandungan kan memang kalau pemeriksaan rutin seperti yang kita kerjakan kan memang hanya berat badan, ya air ketubannya gimana gitu. Tapi untuk secara detail memang biasanya akan dirujuk. Kira-kira begitu. Berarti untuk sementara ini masih bebas ya dokter ya, di mana saja ya untuk tempat pemeriksaannya ini sendiri. Nah tadi dokter sudah menjelaskan sebenarnya untuk keuntungannya itu adalah kita jadi lebih tahu bagaimana nanti spesifik dari si janin ini sendiri dokter ya. Ada tidak lagi dokter keuntungan-keuntungan lain yang lebih signifikan ketika kita melakukan USG ini? Iya, jadi gini, kadang memang ini agak dilematis sebenarnya antara ada seorang ibu yang memiliki karakter memang dia tidak ingin terlalu tahu karena takut akan kecemasan. Ya, kan kalau tahu misalnya jadinya cacat kan cemas banget ya. Betul. Ada satu ibu yang memang dia fair banget kalau dia tahu dia akan ngobatin gitu gimana caranya. Nah, biasanya golongan-golongan ibu yang memang dia agak cemas atau maternal anxiety-nya tinggi, itu mereka akan tidak mau melakukan tindakan scanning ini, takut stres gitu. Nah, di situ kita berikan pemahaman bahwa memang sebenarnya bukan ingin membuat ibunya cemas sebenarnya pemeriksaan ini, tapi lebih kepada kita akan mempersiapkan bagaimana persalinan ini nanti gitu. Contoh detailnya gini, misalnya ada suatu ibu yang dia datang dengan kondisi kita temukan kelainan jantung bawaan. Nah, kalau memang dia sama sekali tidak tahu kondisi itu kelainan bawaan bayinya, tentu dia akan melahirkan di tempat yang memang ya tanda kutip di bidan, rumah sakit tipe D gitu ya, yang memang fasilitasnya tidak selengkap itu. Nah, ketika mereka tahu bahwa mereka ada kelainan bawaan janinnya, mereka harusnya itu dirujuk ke tempat yang fasilitas lebih tinggi. Nah, itu contoh keunggulan kalau kita mau melakukan fetal scan. Yang kedua, ada beberapa penyakit yang memang bisa kita treatment di dalam. Ya, contohnya misalnya ya memang contohnya pada kelainan bawaan yang membuat si bayi ini kekurangan air ketuban gitu misalnya. Ya kita coba masukkan air ketuban ke dalamnya gitu dengan fetal intervensi namanya. Jadi
seperti mengobati bayi yang masih dalam kandungan. Habis itu kadang-kadang juga kita melihat yang paling, ya mungkin kasusnya jarang ya, yang kadang-kadang ketemu ada kantong kancing yang ukurannya besar banget, sehingga kalau kita tidak treatment itu dia akan pecah di dalam. Nah itu kita bisa lakukan intervensi supaya kantong kencingnya tidak pecah karena kelainan bawaan, dan dia bisa kita keluarkan dengan selamat nantinya gitu. Iya, ya, baik dokter, kita akan jeda terlebih dahulu dokter, nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua untuk penjelasannya. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali, dan kita sudah memasuki di segmen kedua sore hari ini terkait mengenai pemeriksaan USG fetal scanning atau USG feto maternal untuk ibu hamil. Kita juga sudah membuka line telepon bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita sore hari ini. Silakan bisa bertanya sesuai dengan topik kita sore hari ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali dok. Tadi di segmen 1 kita sudah menyinggung apa saja terkait keunggulan-keunggulan kalau kita melakukan tindakan dari pemeriksaan USG fetal scanning ini ya dok ya. Silakan dok, bisa lanjutkan lagi keunggulan selanjutnya. Keunggulan yang ketiga tuh gini, jadi kadang-kadang kan ibu itu kalau dia secara psikologis ya, kalau dia misalnya tahu ada kelainan bawaan, dia rasanya memang awal masih denial, artinya dia menolak. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya, misalnya contoh kata dia ketahuan ya Down syndrome atau penyakit, dia pasti akan lebih acceptance atau menerima kelainan dari yang dimiliki bayinya. Kemudian dia akan lebih, ya secara psikologis lebih matang untuk menerima keadaan bayi yang memang kekurangan lah gitu ya. Nah, terus ini akan membuat ibunya itu tidak kaget. Saat lahir misalnya ternyata bayi itu mengalami kelainan, itu biasanya ibu akan mengalami periode baby blues namanya. Jadi depresi, karena dia menolak keadaan seperti itu, dan ini yang berujung pada nanti keinginan untuk punya anaknya jadi agak trauma banget ya, traumatized banget. Jadi dari awal kita berikan konseling kalau memang ada masalah, dan kalau dia memang tidak bisa dilanjutkan, itu kita bisa berikan langkah untuk terminate atau biar nggak buang-buang waktu, karena bayi juga pasti akan meninggal di dalam, ataupun dia lahir hidup, lahir kemudian meninggal. Itu sebaiknya kita biar nggak buang waktu, dihentikan, diterminate istilahnya. Jadi bayi itu memang sifatnya letal atau nggak punya harapan hidup sama sekali. Contoh yang paling sering kan pada anencefali atau bagian bayi yang tidak ada kepalanya. Itu biasanya udah nggak ada harapan hidup. Jadi 100% pasti akan meninggal. Jadi kita kasih tahu supaya nggak terlalu besar bayinya, kita bisa lahirkan secara normal, sehingga bukan berarti kita lahirkan secara sesar, kemudian sudah bayinya meninggal, terus ibunya disesar gitu, biar nggak sampai seperti itu. Nah, itu salah satu keunggulannya. Kira-kira gitu. Iya baik dok, berarti ini ketika kita melakukan USG ini ya dok ya, kita kan jadi mengetahui apa mungkin yang kalau bisa kita antisipasi dok ya. Tapi beberapa yang seperti dokter sampaikan tadi, kalau misalnya memang ada cacat kelainan bawaan dan sebagainya, ada yang bisa dilanjutkan, ada yang tidak ya dok ya. Yang bisa dilanjutkan dalam artian memang itu sudah seperti itu, dan penanganannya memang kita seperti yang dokter sampaikan tadi, secara psikologis ya dok ya harus menerima. Ya kadang-kadang gini, jadi kadang-kadang ada beberapa penyakit yang memang nggak bisa kita apa-apain ya. Ya contoh lah paling sering kan Down syndrome ya. Memang kalau ketahuan juga nggak bisa diapain. Kalau mau diterminate atau diakhiri juga nggak boleh. Secara undang-undang memang itu bayi memang berhak hidup, cuma dalam kondisi keterbatasan. Nah di situ memang harus kita berikan pemahaman bahwa kalau memang kondisi bayi bukan bayi yang letal atau bayi yang tidak ada harapan hidup, itu memang terus dilanjutkan. Nah di situasi itulah ibu akan mulai merasa mulai menerima lah sedikit demi sedikit bahwa nanti akan lahir bayi dengan kekurangan dan berkebutuhan lah gitu ya. Nah kecuali memang ini memang masih pro kontra antara melanjutkan atau tidak kalau bayi-bayi dengan Down syndrome. Tapi di sisi lain secara undang-undang kita harus tetap melanjutkan, karena kondisi bayi Down syndrome ini memang layak hidup walaupun memang ya dengan keterbatasan lah. Dan masih banyak sih kelainan-kelainan bawaan, kalau kita bicarakan satu-satu kan agak lama kayak kira-kira gitu. Tapi boleh juga dokter, ini kan menyinggung juga terkait dari kelainan bawaan pada bayi. Selain biasanya yang kita ketahui ada yang Down syndrome dan juga sebagainya, apalagi biasanya contohnya biasanya untuk kasus yang dokter tangani. Jadi banyak yang memang kelainannya memang nggak bersifat letal ya. Mungkin beberapa hari yang lalu saya temukan ada yang ada cleft tuh, sumbing di bibirnya. Ya secara psikologis kan kalau misalnya dia lahir gitu, memang nggak mengancam nyawa ya. Tapi kan kalau dia lahir pasti kaget tuh mamanya gitu. Tapi kalau dari awal kita berikan, sehingga antisipasinya akan mulai muncul. Oh nanti lahir bayinya ini pasti akan ada kelihatan cleft ya gitu, kurang lebih. Kemudian cleft atau ini nyambung nggak sih sampai ke belakang gitu. Kalau memang dia nyambung sampai ke belakang, kepala tumnya, itu pasti nanti akan lahir dengan kondisi kebutuhan khusus untuk minumnya dan sebagainya. Tentu perawatannya harus lebih optimal. Akan kita serahkan ke rumah sakit yang memiliki NICU mungkin level 3 yang bisa memberikan makanan-makanan
khusus untuk ibu dengan dot khusus gitu kurang lebih. Iya. Nah kalau dia lahir, mohon maaf, lahir di tempat yang tidak seharusnya, misalnya di Vaskes 1, di bidan gitu, tentu dia akan, bayinya akan dirujuk kembali gitu. Nah lebih bagus kalau bayi dengan kondisi seperti ini kita lahirkan di tempat yang tempat yang sesuai lah, yang fasilitasnya lengkap dan dokter anaknya juga memadai untuk bisa menerima bayi-bayi dengan kekurangan seperti itu. Ya kira-kira gitu. Baik, kalau dari perbedaan USG ini dengan USG 4 dimensi itu apa, Dok? Oh gini, kalau 4 dimensi ini juga banyak nih yang nanya nih, kalau Dok, nih saya mau USG 4 dimensi gitu. Nah setelah di USG 4 dimensi gitu, kita cariin lah bagian wajah, kaki gitu dengan 4 dimensi, tahu sendiri ya, yang gambarnya warnanya kuning-kuning gitu. Terus dia tanya kok cuma segitu Dok gitu. Nah, berarti ada perbedaan persepsi dan ini banyak banget di masyarakat. Jadi sering saya luruskan dalam beberapa kesempatan bahwa USG 4 dimensi itu sifatnya superficial. Jadi hanya melihat, artinya semua orang bisa mengerjakan. Semua dokter SPOG bisa harusnya mengerjakan itu kalau mereka kompeten untuk melakukan USG 4 dimensi itu. Jadi melihat kepalanya, wajahnya yang paling sering tuh yang dibilang orang orang selfie, baby selfie lah, ngelihat wajahnya. Kemudian tangannya, kakinya, hanya superficial permukaannya saja. Nah, tetapi untuk melihat detail di dalamnya itu yang kita sebut fetomaternal scan atau USG fetal scanning atau USG fetomaternal, orang-orang ibu-ibu itu sering bilang. Nah, jadi itu yang membedakan antara 4 dimensi dengan fetomaternal. Jadi memang jauh berbeda. Waktu pengerjaannya juga lama. Kalau USG fetomaternal bisa setengah jam, 45 menit dia menyelesaikan satu pasien itu. Sedangkan kalau 4 dimensi paling ya nggak sampai 5 menit, 10 menit udah ketemu kan wajahnya, bagian-bagian part yang diinginkan gitu, tangannya gitu misalnya. Ya jadi nggak lebih mendetail ya, gitu kurang lebih gitu. Iya, baik, berarti kalau untuk yang dari fetal scanning ini hanya cukup 1 kali saja ya, Dok ya? Ya, kita lakukan 1 kali, tetapi begini, biasanya dalam pemeriksaan ini ketika kita melakukan 1 kali di periode 20-24 minggu itu ya, kemudian nanti kita biasanya kan kembalikan ke dokternya gitu misalnya, dan dokter rutin yang biasa memeriksa itu ternyata menemukan hal yang janggal kembali. Misalnya contoh kata, pernah saya temukan tuh yang kita screening kondisi baik-baik saja, terus kembali ke dokternya di usia kehamilan 8 bulan tuh malah kelihatan kok kepalanya agak gede gitu ya. Nah berarti ada penumpukan cairan di sana. Nah itu mungkin mamanya mungkin terpapar infeksi dan sebagainya ya. Yang sering kali kan memang ya toksoplasmosis dan penyakit-penyakit infeksi lainnya sering membuat terjadinya pengapuran dan penyumbatan. Nah kemudian karena ada hal yang berbeda dari dokter kandungannya pasti akan merujuk kembali. Nah kemudian kita lakukan evaluasi ulang atau rescanning lagi keadaan kepala sampai ujung kakinya. Dari mana sih sebenarnya miss-nya atau di mana sih sebenarnya yang menimbulkan perbedaan hasil dari yang pertama sama yang sekarang ini gitu. Kemudian nanti baru diterangkan dan kemudian dikembalikan kembali ke dokternya apakah memang bisa ditangani di sana atau memang harus berhenti di konsultan fetomaternal untuk ditangani di center yang center kita kan ada di pusat di Rumah Sakit Prof Murah itu nanti biasanya kurang lebih gitu. Iya, biasanya kalau untuk mengetahui yang sesi kedua nih yang ada perbedaan ini Dok, ini berarti melalui ini ya Dok ya, USG 4 dimensi bisa dokter? Biasa, jadi biasanya kan dia akan melaksanakan konsultasi rutin tuh, misalnya 20-24 kita screening, habis itu dia kan biasanya kembali tuh ke dokternya, kemudian dokter kandungannya juga akan melakukan pemeriksaan rutin tuh, sebulan, kemudian 2 minggu sekali, sampai akhirnya persalinan terjadi. Nah biasanya di periode dia melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itulah dia ditemukan ada hal yang janggal kembali. Nah itu dirujuk kembali gitu. Ya bukan tidak mungkin juga sih kita sebagai seorang konsultan kan kadang-kadang juga pasti ada miss dan sebagainya ya. Betul. Kita tidak menemukan, kemudian begitu gede kelihatan ternyata kok agak berbeda, dirujuk lagi kembali kita. Terus kita rescanning lagi, ternyata memang ada satu hal yang kita miss pada saat 24 minggu dan itu tidak boleh ditampik ya. Artinya dari awal juga kita bilang bahwa pemeriksaan ini tetap ada human errornya. Kita nggak bisa sempurna sekali memeriksa semuanya. Apalagi posisi bayi yang tidak baik saat di 24 minggu. Jadi posisi yang paling tidak senangin itu posisi tengkurap gitu. Kalau udah tengkurap bayinya itu nyari jantungnya susah gitu, nyari wajahnya susah gitu ya. Sehingga ya kadang-kadang teknisnya yang membuat kita terkendala untuk mencari secara lengkap. Akhirnya miss dan akhirnya ketemu dia agak besar, akhirnya kembali lagi kita screening ya. Ya itu wajar dan lumrah sih menurut saya. Iya, baik. Yang terpenting itu berarti Dok tetap kita melakukan kontrol rutin itu ya Dok yang bisa memperhatikan walaupun di awal kita sudah melakukan dari yang USG dari fetal ini tapi tetap harus untuk selanjutnya ya dokter pasti, ya. Sampai persalinan terjadi pasti dokternya akan terus mengevaluasi. Terutama tuh di berat badan biasanya. Jadi kalau sudah enaknya nih kalau kita udah di fetomaternal scan ini, ya biasanya nanti setelah di fetomaternal, kemudian rutinnya itu tinggal ngeliat berat badannya.
kemudian air ketuban, plasenta dan sebagainya gitu. Jadi nggak lebih ribet ya, karena kita udah periksa lengkap di awal gitu. Itu enaknya di situ kalau udah periksa fetal maternal atau USG fetal scan ini. Iya, baik. Kalau untuk kelainan jantung nih dok, untuk dari janin ini apa bisa terdeteksi juga dok? Iya, jadi ada namanya istilahnya fetal echo namanya. Jadi memeriksakan anatomi jantung, tapi bayi masih di dalam gitu. Namanya fetal echo. Ya memang pemeriksaan ini bagian dari USG fetal maternal atau fetal scanning ini, melihat anatomi dari jantungnya. Biasanya kita melihat dari sisi anatominya. Jadi lebih ke gimana sih ruang jantungnya, gimana sih sekat jantungnya gitu, terus dan katup jantungnya, detak jantungnya, dan artinya secara komprehensif dari anatomi dan fungsinya, dan itu bisa deteksi. Nah tapi sekali lagi kita bilang bahwa ada beberapa yang tidak bisa kita deteksi, dan itu harus kita sampaikan jujur kepada pasien gitu ya. Iya. Baik, dan kalau misalnya yang seperti sudah kita sampaikan tadi nih dokter ya, kalau misalnya memang terdeteksi ada kelainan jantung, ini untuk harapan dilanjutkan ataupun tidak, ini bagaimana dokter? Siapa yang menentukan biasanya? Ya biasanya kita kalau sudah ada kecurigaan, itu biasanya kita akan dalam tanda kutip misalnya lah kelainan jantung bawaan itu kan rata-rata memang tidak letal ya, kecuali memang berat banget gitu ya. Itu pasti kita sampaikan secara evidence based namanya. Jadi bukti klinis yang sudah pernah kita tangani. Kalau kasus-kasus yang dengan jantung bocor gitu misalnya, itu kan bisa ditangani setelah lahir. Jadi kita sampaikan ke ibunya. Tapi kalau memang berat banget ya misalnya hanya memiliki jantung yang ruangnya cuma 2 gitu, biasanya 4 ruangan tuh. Nah, itu udah pasti jelek lah prognosisnya atau harapan hidupnya. Kita sampaikan bahwa ini harapan hidupnya jelek. Tentu di situ akan ada pertimbangan khusus dari berbagai multidisiplin. Nah, biasanya kita berkumpul di suatu tempat untuk membahas ini. Jadi konsultannya kumpul bersama juga konsultan jantung anak untuk membahas ini kira-kira harapan hidupnya ke depan nih gimana nih. Kalau emang tidak ada harapan, kita bisa putuskan saat itu untuk di-terminate atau diakhiri saja supaya tidak berkepanjangan, dan ibu juga tidak berlarut-larut dalam kondisi bayi yang memang sudah tidak ada harapan hidup dan masih di dalam gitu, dilahirin aja gitu. Ya memang di satu sisi agak sedikit tidak manusiawi, tapi di sisi lain kita memang harus tegas untuk hal itu. Iya, baik. Yang tentunya tujuannya itu adalah untuk keselamatan semua ya dokter ya. Baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita sudah memasuki di segmen ketiga, dan kembali lagi kami mengundang Anda pemirsa bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami. Silakan kami membuka line telepon dan Anda bisa langsung bergabung dan bertanya langsung dengan narasumber kita Dr. Rian dengan topik kita sore hari ini mengenai pemeriksaan USG fetal scanning atau USG feto maternal untuk ibu hamil. Ya, baik dokter, kita lanjutkan kembali. Siap. Nah, jadi setelah kita tadi sampaikan ya dokter ya, kalau dari keuntungannya ini kan dari pemeriksaan ini kita jadi lebih paham dan lebih tahu bagaimana kondisi janin ya dok ya. Tapi walaupun mungkin ada beberapa kelainan, ya itu nanti tentunya kita juga harus menerima ya dok ya. Nah ini sekarang yang saya mau tanyakan ya dok, untuk anggaran yang harus disiapkan untuk melakukan pemeriksaan ini berapa dok anggarannya? Ya nggak sampai jual tanah lah. Baik, supaya ada bayangan ya dok ya. Mungkin bagi pemirsa Bali TV juga yang sedang menyaksikan kita supaya tahu dokter ya. Ya mungkin kalau kisaran pasti sekitar 4 sampai 5 kali lipat dari pemeriksaan biasa lah. Ya jadi intinya itu sebenarnya impact yang bisa kita dapat sih sebenarnya, bukan dari biayanya. Karena kita tahu kehamilan orang berapa kali sih hamil gitu. Paling banyak sih kalau ibu-ibu sekarang nggak mau tuh punya anak sampai 6 gitu. Ya 3 aja udah banyak banget ya gitu. Apalagi udah pas cowok cewek gitu. Kecuali cewek-cewek gitu ya, itu perlu nyari lagi satu. Harus tuh. Ya kayak gitu-gitu. Jadi rata-rata sih sangat terjangkau untuk mereka untuk menentukan kelainan bawaan. 3 kali kehamilan melakukan pemeriksaan itu rasanya tidak mahal. Nah, tapi itu kembali lagi ke effort masing-masing. Intinya buat saya kurang lebih 4 sampai 5 kali lipat lah dari pemeriksaan biasa. Iya, baik. Jadi ya supaya dari sekarang juga mungkin bisa mempersiapkan terutama untuk yang sedang merencanakan program kehamilan juga ya dokter ya, supaya semuanya bisa disiapkan dari sekarang. Dok, untuk pemeriksaan ini sendiri kita harus ke dokter siapa saja dok? Siapa yang harus kita datangi? Sebenarnya dokter SPOG umum tuh sudah paham kok. Ya artinya mereka kalau memang ada sesuatu yang bersifat risiko tinggi, itu pasti mereka akan diberikan pemahaman pasien-pasien ini untuk dirujuk ke konsultan feto, karena ini memang ranahnya yang bisa mengerjakan hanya konsultan feto maternal untuk melakukan fetal scanning gitu. Jadi dan biasanya semua dokter SPOG sudah paham sekali. Jadi begitu kita terima pun juga nanti untuk seterusnya ya pasti kita akan
kembalikan ke pasien, ke dokternya itu kembali gitu. Karena pemeriksaan berikutnya kan udah nggak terus di scanning, masa tiap ketemu di fetal maternal scanning ya bangkrut ya. Jadi dia kembali lagi untuk diperiksa pemeriksaan rutin istilahnya ya, kira-kira begitu. Baik, sepengalaman dokter untuk menangani kasus ini biasanya kasus yang paling berat itu mengenai tentang apa, Dok? Yang paling banyak sih memang saya dapetin tuh hampir rata-rata ya, karena sebenarnya gini, kan bawaan ini sebenarnya hanya 1% dari suatu kelahiran lah di suatu daerah itu. Jadi angkanya kecil banget. Tapi defeknya bervariasi antara yang ringan, sedang sampai berat banget gitu ya. Dari organ wajah gitu paling sering ya cleft kita temukan, kemudian ya Down syndrome lah tuh. Kemudian di daerah jantung paling sering ya jantung yang bocor itu. Kemudian ada beberapa ditemukan di saluran cerna, seperti misalnya ya atresia duodenum, udah banyak lah. Intinya gangguannya di usus dari lambung sampai ke usus gitu, atau di saluran perkencingan itu juga paling sering tuh. Jadi ginjalnya nggak ada semuanya, atau ginjal yang mengalami kiste atau pelebaran kayak gitu-gitulah. Jadi bervariasi karena jumlahnya sedikit sehingga kita sebut ya rare cases lah, kasus-kasus yang jarang, sehingga kalau dikumpulkan dalam setahun baru kelihatan banyak. Tapi kalau per bulan memang dikit kasusnya gitu, spesifik banget. Makanya dokternya juga nggak banyak kayak gini-gini, dokter konsultannya gitu, karena kasusnya nggak banyak. Ya berarti dari sejauh ini belum terlalu ada yang terlihat terlalu sangat berat ya dokter ya? Ya ada yang rata-rata sama, Dok? Rata-rata sama. Ada yang memang berat banget tuh sampai yang ya nggak ada harapan hidup, kayak misalnya ya janin tapi kepalanya nggak ada gitu, anencefali namanya, atau janin kepalanya ada tapi otaknya kosong, ya misalnya holoprosencephaly namanya. Jadi otaknya cuma kecil banget gitu. Jadi itu udah nggak ada harapan hidup sama sekali, dan kita biasanya sudah berikan pemahaman bahwa ini udah nggak ada harapan hidup, mungkin ya terminasi. Itu terminasi itu memang langkah yang paling win-win solution lah. Ibunya merasa tidak perlu buang-buang waktu lagi untuk menghabiskan selama kehamilannya terhadap bayi yang memang tidak ada harapan hidup sama sekali gitu. Kalau sudah melakukan terminasi itu, Dok, untuk selanjutnya ingin melanjutkan program hamil lagi itu biasanya kapan bisa lagi, Dok? Ya gini, jadi kadang-kadang jarang sekali sih saya dapatkan kehamilan itu 2 kali berturut-turut kelainan bawaan ya, kecuali memang spesifik banget, spesifik dalam artian misalnya kan ada beberapa penyakit yang bisa kita cegah, misalnya contohnya tadi yang saya bilang mungkin NTD namanya neural tube defect. Jadi kalau misalnya di dalam pemeriksaan itu kita temukan ada benjolan di tulang punggungnya atau di kepalanya itu mengalami suatu masalah ya, itu biasanya kita akan memberikan pemahaman untuk next pregnancy ya, kehamilan berikutnya itu dia harus minum dulu asam folatnya dalam dosis tinggi. Nah di sini peran pentingnya kalau misalnya ternyata ibu ini tidak paham tentang apa yang dialami si bayi ini, bayi pertamanya yang mengalami kelainan bawaan, jenisnya apa nggak tahu gitu, maka dia tidak akan mengkonsumsi asam folat yang tinggi itu untuk memperbaiki kehamilan berikutnya gitu. Nah, sehingga kalau dia tahu apa kelainannya, kemudian walaupun berakhir meninggal ya bayi pertamanya, sehingga dia punya persiapan untuk kehamilan berikutnya gitu. Itu juga salah satu poin pentingnya. Kenapa kita perlu banget melakukan ini gitu. Kadang-kadang ada yang tanya, anak saya kelainan bawaan Dok gitu. Kelainannya apa? Nggak tahu gitu. Pokoknya nggak tahu aja gitu, ditanya nggak tahu gitu. Karena memang nggak ada informasi yang jelas. Dan dia lahir begitu saja. Terus selesai ya diproses secara adat gitu lah, bayinya dimakamkan dan dia tidak tahu kelainannya. Nah sehingga kita nextnya terus gimana cara pencegahannya kalau kita nggak tahu apa itu jenis kelainannya gitu. Karena ada beberapa yang bisa kita cegah dengan pemberian nutrisi. Contohnya yang paling sering itu ada NTD itu, neural tube defect itu kalau kita berikan asam folat dalam dosis tinggi itu bisa mengurangi sampai 90% kejadian neural tube defect atau kelainan di kepala, tabung saraf pusat itu di kehamilan berikutnya. Nah, bayangkan kalau dia nggak tahu, dia ngelanjutin lagi kehamilan tanpa persiapan, bisa berulang gitu, kurang lebih gitu. Penyebab dari sebenarnya kelainan ini, Dok, ini sebenarnya lebih banyak dari faktor makanan atau virus atau apa sebenarnya, Dok? Karena kan ada seperti ini, Dok, di anak pertama normal, anak kedua normal, anak ketiga normal, kenapa kemudian di anak selanjutnya itu mengalami kelainan bawaan? Itu apa sebenarnya penyebabnya, Dok? Memang kalau kelainan genetik ini kalau dilihat dari penyebabnya itu memang agak bervariasi, multifaktor lah ya, dari A to Z lah. Bisa dari genetiknya memang, jadi dalam tanda kutip memang dari saat pembuahan. Jadi kan biasanya setengah itu diambil dari spermanya, genetiknya sperma, 1,5 lagi dari ovumnya, pembuahan lah dia. Nah proses itu mengalami kesalahan atau mutasi istilahnya, sehingga timbullah kelainan bawaan. Nah itu kelainan bawaan itu pasti sifatnya genetik, memang saat pembuahan. Ada juga memang perjalanannya bagus dia, pembuahannya bagus, embrionya bagus, kemudian mengalami defect dalam perjalanan di trimester 1-nya, terpapar infeksi dan sebagainya, kemudian akhirnya timbullah dia kelainan bawaan itu. Nah jadi sangat bervariasi. Tentu kita variasi yang luas inilah yang harus kita berikan pemahaman. Kadang-kadang kita bisa mengetahui dari onsetnya saja. Kalau dia trimester 1,
0 sampai 13 mengalami kelainan, itu biasanya sifatnya kromosomal. Jadi lebih ke genetik dia. Tapi setelah di atas itu mungkin kelainannya bisa sifatnya maternal, artinya penyebabnya bisa dari ibunya atau mengalami paparan atau faktor lingkungan lah. Bisa juga memang dari bawaan dari sebelumnya. Gitu. Nah dok, ini untuk ibu hamil yang mungkin di kehamilan pertamanya ternyata sudah mengalami kelainan bawaan dan kemudian ada juga yang harus diterminasi. Kemudian ini nanti bagaimana caranya untuk mencegah trauma supaya tidak trauma lagi untuk di kehamilan selanjutnya dok? Iya. Ini memang sulit sekali menghilangkan trauma ini. Saya beberapa kali punya pasien itu memang yang kelainan bawaan bayinya itu dia mengalami overthinking berlebihan ya. Apalagi scrolling TikTok terus gitu. Kan ibu-ibu sekarang gitu, scrolling habis itu karena dia nyarinya yang itu, jadi FYP-nya muncul itu terus ya. Akhirnya mulai dari dia ngerasa nih kok rasanya semakin takut gitu. Nah, di situ udah biasanya mereka akan mencari solusi untuk bagaimana biar saya tidak mengalami hal tersebut. Nah, rujukan itu biasanya datang dari ibunya kadang-kadang. Jadi ibunya sendiri mencari informasi kemudian datang untuk gimana sih dok caranya biar saya tidak mengalami itu. Atau kemudian kalau sudah terlanjur hamil gimana sih caranya saya mendeteksi dari awal gitu ya. Mulai dari dia melakukan screening ya. Screening yang pertama kan biasanya di 11 minggu ya. 11 sampai 14 minggu kita lakukan Down syndrome screening namanya. Terus next di 20 minggu 24 ini kita lakukan anatomic scanning atau fetal-maternal scanning ini. Supaya nanti jelas kira-kira nih bayi ada masalah atau enggak ya. Ya kira-kira 85-90% bisa kita singkirkan. Mungkin ya sekitar 10% agak sulit lah untuk kelainan-kelainan yang sulit, agak susah memang dengan USG. Baik. Apa ada hubungannya dok kalau di kehamilan pertama ini mengalami bayi terdeteksi mengalami kelainan bawaan, kemudian di kehamilan selanjutnya berapa persen kira-kira akan muncul lagi hal seperti itu dok? Ada tidak dok itu kemungkinan seperti itu? Ya ini tergantung dari jenis kelainannya sih ya. Jadi untuk ngomong masalah persentase memang agak sulit kita menjawab ya. Terus terang memang kasusnya nggak banyak, dan kedua di seluruh dunia pun dia hanya beberapa jenis kelainan bawaannya bisa dihitung secara statistik jumlahnya gitu. Oh ini pengulangannya sekian, Cuma kalau secara keseluruhan kita nggak bisa secara general. Tapi yang pasti memang ini hanya ya kurang lebih less than 1% kelainan-kelainan bawaan seperti ini. Tapi ya impact-nya fatal memang. Fatal buat si janin dan juga buat traumatis buat si ibunya ini untuk next-nya gitu pregnancy. Karena kan gitu ya, udah trauma banget ya gitu. Nah di situ udah kita kasih pemahaman ibunya bahwa memang untuk mengalami kelainan bawaan berulang itu jarang, terus terang jarang. Tapi ada, gitu harus dipastikan gitu. Yang kedua, kita jangan memberikan pemahaman yang terlalu, artinya memberikan kecurigaan yang ada di awal itu jangan terlalu dipojokkan ke ibunya. Jadi supaya ibunya itu supaya tidak overthinking ya. Kita harus benar-benar yakin dan firm bahwa memang itu kelainan bawaan, baru kita utarakan. Kalau tidak, mungkin biasanya kita bilang observasi dulu gitu ya. Karena kecemasan ibu ini berimpak pada makan ya nanti. Dia biasanya kalau udah itu susah ya, mau makan di rumah, mintanya ke restoran terus gitu. Bangkrut bapaknya. Malah habis uangnya ya dokter ya. Ya dokter, ini kan karena kita di segmen ketiga dok ya. Jadi mungkin ada pemirsa Bali TV yang baru nih kebetulan menyaksikan program kita nih dokter ya. Jadi kita membahas kali ini terkait USG fetal scanning. Mungkin dokter bisa dibahas untuk poin-poinnya dokter. Ya, jadi USG fetal-maternal atau fetal scanning ya, kalau di bahasa medis itu, bahwa ini mendeteksi atau memeriksakan kandungan atau bayi itu secara utuh dari kepala sampai ujung kakinya. Orang bilang detail scanning. Kenapa detail? Emang kita lebih detail ngelihat gitu ya, dari kepalanya, otaknya, jantung gitu, paru-paru sampai seluruhnya, sampai ke kakinya, sampai ke jari-jari kakinya gitu. Ya memang secara statistik sih 85-90% itu bisa kita singkirkan ya. Tapi mungkin kadang-kadang ada miss satu dan lain hal, itu karena penyakitnya jarang, kemudian screening sarana pendeteksinya juga kadang-kadang bisa miss gitu untuk menentukan, sehingga ya mungkin 10% itu kita bisa miss. Jadi terus disampaikan ke pasien bahwa tidak semua bisa kita deteksi, tapi paling tidak ibunya mengalami ketenangan secara batin lah kalau kita sudah mengatakan bahwa 85-90% ini bayi kondisinya bagus. Apalagi kita tuntun dia dalam prosesnya itu melihat sendiri bagaimana kepalanya, bagaimana matanya, hidungnya, dan dia bisa membayangkan melalui pemeriksaan USG dengan pemeriksaan yang lengkap dengan alat yang bagus gitu ya. Dia akan bisa memahami, orang awam tuh bisa memahami bahwa dari sana tuh kelihatan tuh matanya dan sebagainya, itu semuanya lah sampai ke ujung kakinya. Kira-kira gitu. Ya baik. Jadi ini diusahakan untuk memang dilakukan ini ya dokternya USG ini ya. Dan biasanya kan kita merasa takut, jadi memilih ya udah pasrahkan saja sama Tuhan. Jadi nggak boleh seperti itu ya dokter ya. Ini kan lebih baik mencegah ya dokter. Benar, lebih mencegah dan lebih persiapan. Ya, persiapan untuk si kehamilan ini. Kira-kira gitu. Iya baik. Nah apalagi kalau misalnya kita perhatikan untuk dari USG 4
4 dimensi itu tetap dilakukan setiap bulannya. Kalau ini cukup hanya 1 kali ya Satu dokter kali ya? saja. Kalau 4 dimensi rasanya setiap proses pertemuan itu bisa dikerjakan kok kalau mencari wajahnya. Yang paling sering itu dia nanya, "Dok, mukanya dong," gitu. Nah, mukanya. Iya. Mau Jenis lihat kelamin, nih. Dok? Ya, itu maksudnya. Sudah Jenis kelamin ya. baik. Udah dikasih tahu sekali minta lagi. Jenis kelamin lagi, Dok, takut berubah. Iya, Kalau udah baik. cowok takut berubah. Jadi bisa seperti itu ya dokter ya. Iya baik, dan pemirsa Beli TV banyak sekali tentunya yang sudah kita bahas dari segmen awal, kemudian kita sudah memasuki di segmen ketiga, dan nanti untuk pemirsa Beli TV bagi yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin ikut bertanya langsung kepada Dokter Rian, nanti tanyakan langsung seputar bagaimana mengenai tentang biaya ataupun bagaimana untuk teknisnya seperti apa, nanti langsung saja bisa bergabung bersama kami di segmen keempat nanti ya. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin ikut bergabung, topik yang kita bahas untuk sore hari ini terkait mengenal pemeriksaan USG fetal scanning atau USG feto maternal untuk ibu hamil. Ya dokter, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan kita selanjutnya di pembahasan segmen terakhir ya dokter ya. Kira-kira di segmen terakhir nanti apa yang ingin dokter sampaikan lagi untuk pemirsa Beli TV ini dokter? Ya mungkin tips dah, sedikit tips bagaimana menjaga kehamilan. Iya. Itu yang paling penting ya dok ya, tips dan untuk menjaga kehamilan supaya jangan cemas terus dokter ya. Jangan cemas, jangan overthinking lah. Iya baik, setuju sekali. Ya pemirsa Beli TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir untuk sore hari ini. Ya kembali lagi bersama Dokter Rian. Dokter, seperti yang kita sudah berikan tadi kisi-kisinya di segmen ketiga dok ya. Di segmen terakhir ini dokter akan langsung memberikan tips-tips terkait bagaimana untuk menjaga kehamilan dan sebagainya ya dokter. Silakan dokter. Gini, jadi tips yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini pertama bahwa semua kehamilan itu kehamilan risiko tinggi atau risiko rendah itu adalah kehamilan yang memang diinginkan ya. Jadi tentu saja pemeriksaan USG feto maternal ini wajib bagi mereka yang risiko tinggi dan tidak ada salahnya untuk mereka yang risiko rendah. Itu akan sangat baik sekali. Kemudian yang kedua, selalu berkonsultasi dengan dokter kandungannya mengenai apakah dibutuhkan nggak pemeriksaan ini gitu. Kadang-kadang kan memang dokter kandungannya sudah sangat paham ini mana yang wajib, mana yang tidak wajib, sehingga akan diberikan pemahaman apa sih yang kasus-kasus yang bagaimana sih yang wajib gitu, dan apakah diperlukan apa tidak pada ibu ini gitu ya. Kemudian tiga, ya tentu saja tetap menjaga kesehatan ya, di mana-mana kelainan bawaan ini memang bisa mengenai pada setiap orang. Kita kenal dengan istilah background risk, jadi risiko bawaan itu sekitar ya 3% lah. Ibu-ibu itu baik muda maupun tua itu juga tetap bisa terpapar dengan kelainan bawaan, sehingga bukan berarti mereka yang muda tidak bisa terkena kelainan bawaan pada bayi, bahkan yang tua pun kadang-kadang juga lahirnya bisa normal-normal aja gitu. Jadi sehingga bisa mengenai pada siapa saja, sehingga pada semua segmen golongan umur itu juga harus bisa memahami bahwa ini diperlukan untuk mereka dalam mengetahui kondisi janinnya secara detail, kira-kira begitu. Nah dokter, ini bagi pemirsa Bali TV nih, kalau ingin bertanya langsung dengan dokter, misalnya di hari ini tidak memiliki kesempatan ya dokter ya untuk bertanya langsung, ini misalnya di lain kesempatan, bagaimana caranya untuk menghubungi dokter? Ya ada media khusus ya, jadi saya buka waktu Q&A memang di Instagram ya, feto maternal _Bali. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu ya bukan pasien saya aja sih dari seluruh dunia, mereka nimbrung untuk sekedar untuk bertukar sharing gitu ya. Kadang-kadang hamil-hamil pertama nih, ibu-ibu muda yang belum punya pengalaman itu mereka akan memiliki pertanyaan yang notabene mirip dan sama. Jadi hanya dengan menyimak di feto maternal _Bali itu mereka akan bisa join, kemudian berkumpul dan mereka bisa saling bertukar pikiran dari pertanyaan-pertanyaan ibu itu. Ya memang tidak setiap hari bisa dijawab, tapi paling tidak saya bisa memberikan pemahaman dan konseling kepada mereka yang memiliki tanda kutip pertanyaan yang sama sebenarnya gitu ya. Jadi supaya mereka bisa ya nggak overthinking dan dia mendapatkan pemahaman atau informasi yang benar. Kadang-kadang informasi itu di media sosial saya lihat kadang-kadang ada banyak yang ya mohon maaf ya tidak benar secara science lah gitu ya, jadi lebih hoax gitu, sehingga gitu harus kita luruskan ya, kita sebagai ya akademisi juga itu punya kewajiban untuk itu, kira-kira gitu. Iya baik, dokter, kalau untuk selanjutnya nih dokter, untuk dari dokter ini sendiri kan ya dok, nah untuk pengalaman-pengalaman yang biasanya dari ibu hamil yang mereka nanti akan merasa cemas dan takut ini dokter, nanti kan bisa menghubungi dokter langsung ya, lalu bisa bertanya langsung, jadi nggak usah takut DM dan aja, malu ya, bisa DM aja ya, ya DM dokter aja ya. nanti bisa kita konsultasi gitu. Kadang-kadang memang artinya kita bukan langsung ketemu di ruang praktek itu kan
gini banget ya, klise banget. Arti kita paling enggak kita bisa sharing lah. Jadi kadang-kadang kan ibu itu hanya ingin mengetahui apakah saya butuh apa enggak gitu. Terus yang kedua, butuh nggak sih pemisahan ini? Terus yang kedua, apakah ada nggak yang perlu dikhawatirkan dari kehamilannya? Itu kadang-kadang pertanyaannya simple dan sama gitu. Setiap ibu tuh punya pemikiran yang rata-rata saya lihat sama, terutama ibu muda ini. Sehingga dengan dia hanya menyimak saja dan nimbrung gitu di Instagram tuh udah wah dapat banyak gini. Jadi pengalaman saya sih mereka saya cukup bisa membantu lah dengan melihat Instagram itu. Ya nanti boleh kita bisa ngobrol, bisa DM-an. Nah kalau dari pernyataan dokter tadi kan sempat ini mengatakan bahwa butuh atau tidak kita untuk melakukan pemeriksaan ini. Tapi saran dari dokter sendiri wajib ya dokter ya? Sebaiknya dikerjakan. Siapapun itu ya, walaupun merasa kehamilan pertama, kedua, ketiga, ya, walaupun dia muda ya, tetap kita sih kalau ditanya apakah wajib, memang tidak jawabannya. Tapi nice untuk dikerjakan, nice to do lah. Artinya sangat baik kalau bisa dikerjakan. Ya kadang-kadang kan kita tahu lah, memang effort setiap orang kan beda ya. Dari sisi biaya, finansial itu kan memang berbeda. Kadang-kadang ada yang tidak terlalu mampu untuk melakukannya, sehingga yang dibutuhkan adalah konseling, ya penjelasan bahwa berapa sih persentase sih gitu. Dari situ dia sudah sangat ya bisa membuat ketenangan lah dalam artinya bahwa mungkin kecil sih kemungkinannya. Jadi tidak harus sampai jual tanah di belakang gitu. Iya baik, masih bisa ini terakomodasi semuanya ya dokter ya. Iya baik. So far. Untuk dari usia dari ibu hamil ini sendiri biasanya yang usia berapa ini dok? Yang kayaknya harus lebih banyak untuk masuk ekstra 35 tahun ke atas atau bagaimana ini dok? Ya memang kalau kita lihat di literatur yang ada ya, literasi itu selalu bilang 35 itu cut off point lah ya. Dalam artian? Di atas 35 itu resiko tinggi, di bawah itu resiko rendah. Tapi kenyataannya yang kita temui memang di bawah 35 banyak gitu, ibu-ibu muda mengalami kelainan bawaan bayinya banyak itu, bahkan mereka yang datang itu memang golongan milenial dan Z gitu. Jadi tetap banyak gitu. Jadi sehingga saya pikir berarti memang angka ini tidak bisa diprediksi sebenarnya. Mungkin kalau kita ngomong secara populasi seluruh Indonesia ya di atas 35 pasti lebih tinggi, tapi bukan tidak mungkin ya, orang yang di bawah 35 kena gitu. Sehingga itu yang membuat jadinya kecemasan muncul. Nah di situ saya bilang kalau emang mau lebih mengetahui secara detail ya mungkin dikerjakan, jadi lebih mengalami ya ketenangan secara batin dan bisa, yang penting itu persiapannya. Ya. Kalau dari data yang biasanya dokter perhatikan, pasien dokter yang biasanya lebih banyak mengalami permasalahan ini biasanya di rentan usia berapa dok kalau boleh tahu? Di atas 40 tuh. Di atas 40 berarti yang memang sudah resiko ya dokter? Ya resikonya tinggi banget. Jadi memang gini, jadi memang sel telur itu kan ada umurnya. Jadi jumlahnya juga semakin berkurang kalau udah 40 tahun dan kemudian quality of egg, jadi kualitas telurnya pasti jelek di atas 40, sehingga kalau di atas 40 terus dia mencoba dengan bayi tabung gitu ya, itu sering terjadi udah 40 dan ingin bayi tabung, itu memang perlu wanti-wanti kita diwanti-wanti bahwa ini bisa-bisa ada sesuatu yang harus kita screening gitu, makanya dijelaskan supaya dia bisa melakukan screening itu. Ya itu cukup sering tuh ya di atas 40 tahun tuh. Kalau di bawah 35 tahun ada, tapi memang tidak banyak, tapi ada gitu loh. Sehingga itu yang saya bilang bahwa ini memang sebenarnya untuk semua orang sangat baik, cuma memang ya sekali lagi tidak wajib. Iya, baik. Nah, berarti ini diusahakan untuk ibu-ibu yang mau program hamil itu diusahakan kalau yang mau hamil lagi itu batasnya itu maksimal itu di usia kalau udah 35 kalau tahun berapa kita dokter? Sebagai angka nggak jadi. Angka nggak jadi ya dokter. Jadi bingung nih kita nih dok, ini apa sih biasanya karena kita kan berpatokan angka yang perempuan katanya 35 oh udah nggak boleh lagi gitu. Nah, sekarang katanya beda lagi ya dokter ya. Ya intinya gini, kalau bisa sih di bawah 35 itu udah selesai sih. Di bawah 35 sudah ya, sosial selesai. Ya, tapi kalau yang ingin lagi menambah? Ya itu karena kebutuhan sih, karena tuntutan mertua gitu. Jadi mertua. Ikut-ikutin kan. Intinya karena tuntutan keluarga, atau kadang-kadang dia kalau di orang wanita tuh tanya, mungkin dia nggak mau tuh, capek banget udah di atas 35 punya anak lagi. Tapi karena memang tuntutan kultur kita yang selalu mengharuskan dalam tanda kutip harus punya cowok gitu ya. Itu kadang-kadang membuat mereka harus ya hamil berkali-kali demi ya itu dapat keturunan yang ya gendernya mungkin tertentu lah cowok gitu misalnya gitu. Ya itu yang membuat jadinya ya jadi banyak jadi anak. Baik, berarti kalau diusahakan tetap ya dokter ya disarankan lah ya. Ya di bawah 35 gitu selesai lah gitu. Baik, supaya harus istirahat ya ibu-ibunya ya. Kadang-kadang ketuaan nikahnya, harusnya lebih awal lah gitu ya. Apalagi yang dokter sampaikan tadi yang sampai usia 40 tahun. Benar tuh, risiko banget tuh udah sampai dia telat nikahnya terus susah lagi punyanya gitu. Wah, tambah jauh lagi gitu ya. Tambah
kualitas telur tambah jelek dia. Baik. Jadi inilah pentingnya konsultasi. Berarti nanti Benar. pertanyaan seperti ini pun juga boleh DM dokter Bisa, ya bisa, nanti ya di bisa. media sosial dokter Bisa. ya. Ya Siap. dokter, harapan ke depan untuk pemirsa Bali TV bagi yang lagi berencana hamil ataupun yang sedang Ya. hamil saat ini dokter. Ya. Jadi tentu saja kehamilan itu bukan suatu yang instan ya, dan sebaiknya memang semua butuh persiapan. Kalau boleh diambil tips ringan ya gitu ya, kalau sebelum memulai kehamilan itu ya konsumsi aja dulu asam folat ya 400 mikrogram sehari. Nah, rekomendasinya sebulan sebelum kehamilan itu udah konsumsi sebulan. Kalau sudah penuh dia kemudian baru planning. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa premarital counseling namanya. Jadi dia sebelum menikah itu dia konsultasi dulu. Kan ada beberapa penyakit yang memang mohon maaf bisa diturunkan kayak talasemia gitu. Tentu dia harus dapat konseling. Nah, apa sih harus diperiksa sebelumnya dulu ya, sebulan baru dia menikah kan gitu. Nah, itu akal lebih bagus. Jadi persiapan yang baik tentu outcome atau hasilnya juga lebih baik kira-kira gitu. Iya. Ya. Dan ini dokter mungkin apa yang biasanya mungkin penyemangat bagi mereka yang sebenarnya sudah juga melakukan apa yang disarankan oleh dokter dan akhirnya mendapatkan kabar yang kurang mengenakan, apa yang ingin dokter sampaikan kepada pasien dokter? Ya, jadi gini, kelainan bawaan itu memang sesuatu yang memang tidak kita harapkan, tetapi kadang-kadang bisa menimpa para ibu-ibu. Jadi pesan saya tetap semangat, kalau memang bayi itu memang layak untuk hidup dan dia layak untuk diperjuangkan, tetap semangat untuk selalu artinya berkonsultasi, kemudian mempertahankan kehamilan itu sampai benar-benar dia bisa lahir dalam keadaan yang optimal, bukan maksimal, optimal. Optimal bisa dilahirkan. Ya, kalau memang dia tidak ada harapan hidup, itu tentu saja kita juga harus bersifat rasional ya. Kan tidak mungkin kita biarkan begitu saja menghabiskan waktu dengan kondisi bayi yang tidak layak hidup. Tentu harus bisa menerima keadaan itu dengan lebih lapang dada lah istilahnya. Tetapi yang lebih penting bukan apa yang dihadapi saat ini, tapi what next, gitu, gimana berikutnya. Karena bagaimanapun ya perjalanan suatu rumah tangga itu kan kadang-kadang tidak satu saja punya anak, dua, tiga gitu ya. Tentu yang kedua dan ketiganya harus lebih baik supaya tidak semuanya mengalami hal yang sama. Kira-kira gitu. Baik, harus lebih menerima ya dokter ya, benar, dan harus juga bisa lebih menerima. bersyukur lagi. Terima kasih sekali dokter Rian untuk edukasinya sore hari ini, luar biasa sekali. Dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini bersama dokter Rian. Terima kasih sekali bagi Anda yang sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.